Oke, mari kita berdoa ya. Kami bersyukur kami datang ke hadirat hidup yang penuh dengan kekudusan, dan di dalam kuasa Kristus kami bisa bertemu dengan Bapa. Karena tanpa Kristus kami tidak bisa mengenal Allah sejati, dan di dalam Kristus kami mengenal Allah manusia sejati. Dan dalam seluruh karya keselamatan kami mendapatkan satu jaminan, satu meterai, satu kekuatan, dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan kami hari ini belajar tentang penerapan jalan keselamatan penebusan melalui pertolongan firman-Mu, dan penjelasan juga Engkau pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, dan khususnya Engkau kuasai dengan hati yang sungguh-sungguh ingin menjelaskan hati Tuhan yang begitu indah, begitu dalam, dan begitu luas, penuh dengan kemurahan, sehingga menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati kami dan seluruh hidup kami sebagai persembahan di hadapan, dan di dalam Kristuslah kami mendapatkan jalan pintu masuk, dan dengan pengantara Kristus kami mendapatkan firman yang dijelaskan, dan dengan kuasa Roh Kudus kami bisa mengerti, menaati, dan sungguh-sungguh menjalaninya sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, hari ini kita membahas tentang satu peranan Roh Kudus dalam proses keselamatan ya. Ini mungkin saya bagi untuk hari Kamis, karena Kamis barusan ini libur. Nah, kita melihat bahwa peranan keselamatan dilakukan oleh Roh Kudus itu selalu tidak terpisah dengan kaitannya dengan karya Kristus ya di dunia ini. Nah, istilah dalam Westminster itu disebut sebagai, apakah itu pekerjaan-pekerjaan mulai dari kita mengenal, mengerti, sadar, bertobat, terus menerima, percaya, mengakui, terus mengalami satu perubahan hidup, dan itu semua total, seluruh itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi tidak pernah keluar dari peranan Roh Kudus, yang mungkin bagi kita itu tidak semengerti itu ya. Tadi saya barusan bicara bahwa kita orang percaya itu tidak pernah mengenal Roh Kudus dulu dalam beberapa hal, khususnya waktu kita bertobat gitu kan. Kita nggak tahu bahwa itu adalah karya Roh Kudus. Waktu saya bertobat saya nggak ngerti bahwa itu karya Roh Kudus, kecuali ke gereja-gereja yang dari kecil diajar tentang Westminster Confession gitu kan, diajar di situ dari sekolah minggu gitu kan. Nah, orang bisa ngerti. Tapi yang tanpa itu, kita yang tiba-tiba mengerti itu ada dua. Jadi yang pertama adalah nggak kenal Roh Kudus, atau mengenal Roh Kudus yang salah. Oh, saya mendapatkan baptisan Roh Kudus dan lain-lain. Nah, itu dipikir keselamatan. Nah, itu yang apa ya? Yang perlu dijelaskan. Kenapa kita perlu menjelaskan peranan Roh Kudus dalam soteriologi, dalam keselamatan, dan dalam karya Kristus? Karena Roh Kudus itu bertindak secara efisien, atau bahasa Inggrisnya tuh efektif, itu sebenarnya adalah ampuh. Ampuh itu seperti jamu gitu kan. Jamu diminum bereaksi dan menyembuhkan kita. Nah, itu seperti itu. Jadi ada kekuatan yang bisa menyembuhkan kita, bisa mengubahkan kita. Itu Roh Kudus. Walaupun kita tahu bahwa tidak sempurna ya, dalam arti kitanya nggak sempurna. Roh Kudusnya sempurna. Nah, kita mengalami itu yang tidak sempurna. Yang pertama, peranan Roh Kudus itu adalah peranan yang dijelaskan dalam Westminster Confession. Nanti kita lihat sebentar ya, karena gereja akan bahas ini. Pelaku efisien. Jadi pelaku efisien itu artinya pelaku yang membuat segala sesuatu itu terjadi, bekerja seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Jadi diterapkan, dilakukan, diaplikasikan, dialami, dan juga dijalani gitu kan. Itu semuanya adalah pekerjaan bagaimana Roh Kudus itu secara rahasia, secara misteri gitu ya. Itu mengerjakan supaya kita ini selalu bersatu dengan Kristus. Selalu union with Christ. Jadi tingkah laku kita itu selalu bukan kita yang mau, tapi itu adalah gambarnya, patronnya, dan polanya, modelnya, contohnya adalah Kristus. Jadi kalau kita nggak mengenal Kristus, nggak mungkin orang itu bisa serupa Kristus kalau dia nggak pernah mau mengerti pengetahuan Kristus. Nah, kita tahu, kalau ke gereja seminggu sekali,
Ya kan, kita dijelaskan. Nah, apalagi yang menjelaskan dalam gereja itu pengkhotbahnya, pendetanya, penginjilnya, guru sekolah minggunya, itu tidak menjelaskan tentang korelasi Kristus dengan firman Tuhan, dengan keselamatan kita, dan ini narasumbernya, pengajarnya, atau yang khotbahnya, itu kan, pengkhotbahnya itu tidak memiliki satu kaitan dengan pentingnya Kristus dalam seluruh kitab itu menjadi penghubung ya, penghubung, pengantara juga semuanya, penyatu, dan yang menjalin semuanya, menyusun semuanya menjadi satu kesatuan. Nah, kita tidak akan bisa mendapatkan tanda petik satu proses yang membuat kita itu bisa mengerti dengan jelas bahwa semua itu ada patokannya. Nah, gereja-gereja yang secara umumnya tidak pernah sampai kepada satu nilai pekerjaan peranan Roh Kudus yang ditulis oleh Westminster. Jadi kita bersyukur karena Westminster itu satu rangkaian, satu sistem, satu pengakuan yang diatur demikian rupa, dan yang mengatur itu bukan orang biasa, itu mengatur juga pekerjaan Roh Kudus juga. Sehingga orang-orang yang membaca itu mendapatkan satu pola drill ya, pola latihan-latihan, pola pengalaman-pengalaman yang dididik, diajar, bukan cuma ditempelkan, tapi itu dibor. Jadi istilah saya itu dibor. Jadi mancep, bukan cuma mancep ya, tapi dia drill ya. Jadi terus membentuk pemikiran kita itu akhirnya tidak bisa lepas dari firman. Nah, kalau kita pergi gereja-gereja, semua gereja, kita tanya, bagaimana iman mereka di dalam Kristus? Bagaimana iman mereka di dalam Alkitab? Sola Scriptura itu mereka percaya nggak? Begitu tuh tidak percaya, tidak tertinggi, itu tinggal tunggu waktunya aja. Apa tunggu waktunya? Masuk dalam kesesatan, masuk dalam penyelewengan, masuk dalam ya, heretics gitu ya, ajaran-ajaran yang menyimpang seperti itu. Kenapa? Karena patokannya, dasarnya, firman atau Alkitab itu dan Kristusnya yang bukti dan seluruh saksi akan seluruh Alkitab itu adalah Kristus, dan yang menjalankan dengan sempurna adalah Kristus, dan semuanya berkaitan dengan Dia. Nah, kalau dua pilar ini nggak ada, saya percaya gereja itu tidak pernah mengenal Kristus dengan baik dan benar. Walaupun kemurahan Tuhan ada. Saya percaya Tuhan Yesus ya bisa diselamatkan, saya percaya bisa. Tapi orang-orang yang mau belajar, yang mau masuk dalam hubungan dengan Kristus, itu pasti dikasih oleh Roh Kudus satu kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan, terus mengenal Kristus dengan baik, terus merindukan Kristus. Itu kalau nggak ada, itu menjadi orang Kristen tanpa Kristus, Christless Christian. Jadi kalau saya ngomong gitu ya. Kenapa saya katakan Christless Christian? Memang kamu Kristen, tapi kamu nggak ada Kristusnya. Dalam arti bukan cuma pengakuan, bukan cuma dibaptis gitu kan, bukan cuma melayani di gereja, tapi kamu ada ikatan dengan Kristus. Jadi setiap hidup polamu itu ada kuasa Roh Kudus yang selalu mengingatkan, ini loh, kamu harus berkaitan dengan ini, berkaitan dengan ini. Kamu selalu hidup itu dibawa dalam satu model, itu adalah kamu diciptakan baru dengan apa? Dengan ciptaan yang serupa dengan Kristus. Nah, ini nggak bisa hilang. Jadi Roh Kuduslah yang menjalankan segala sesuatu yang Tuhan Yesus inginkan jemaatnya, orang-orang percaya itu menjadi seperti Dia. Nah, yang bisa melakukan itu hanya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini kalau tidak bekerja, nggak akan efisien, nggak akan orang bisa bertobat, nggak akan orang bisa menyesal, nggak ada orang bisa mengubah hidupnya. Jadi kalau orang-orang yang dalam permasalahan keluarga, permasalahan anak, permasalahan kerumitan yang lain, itu kalau tidak ada pekerjaan kuasa peranan Roh Kudus, kita terpuruk dan kita nggak bisa keluar dari sana. Maka kita harus berdoa kan. Berdoa apa? Supaya kita meminta Roh Kudus. Nah, diminta oleh Tuhan itu meminta Roh Kudus untuk memimpin kita lebih mencelikkan lagi, lebih membukakan lagi. Karena kita banyak orang berdosa, banyak ini ya kabutnya, banyak halangannya. Nah, di sini. Jadi tanpa Roh Kudus tidak ada sesuatu yang bisa efisien. Nah, Pak, bagaimana pengenalan saya Roh Kudus dengan peranan Roh Kudus?
yang kami nggak pernah tahu. Gereja-gereja nggak pernah tahu sampai di mana ini peranannya. Yang pertama adalah, ya kamu harus bertanggung jawab belajar sendiri. Minta pada Tuhan untuk belajar sendiri atau mencari orang yang bisa mengajar kamu tentang peranan, pekerjaan, karya Roh Kudus. Jadi ada satu keinginan yang didorong oleh Roh Kudus sendiri supaya belajar Roh Kudus dari orang lain, dari pengajar lain, dari pendeta, dari siapapun yang benar ya, minta yang benar. Saya dulu berdoa itu selalu berdoa, Tuhan kasih saya pendeta, teolog, pengajar yang benar. Kenapa? Kalau saya salah, mumet saya. Pusing saya. Kenapa? Ini ngomong, ini dan ini ngomong, kok beda semuanya. Nah, begitu saya tahu yang benar, orang ngomong A, B, C, D, E, semua itu, saya bisa tahu, oh ini yang benar, oh ini yang berkaitan. Nah, dua hamba Tuhan ini yang benar gitu. Oh, ini nggak jelas gitu kan. Nah, itu bisa tahu. Kenapa? Karena kita sudah mengerti, mengalami pekerjaan peranan Roh Kudus yang sangat efektif dan ampuh dalam hidup kita. Nah, baru kita bisa lakukan itu. Yang kedua, kita tahu bahwa seluruh operating system, seluruh pekerjaan operasi dari keselamatan yang dikerjakan Roh Kudus itu, walaupun Roh Kudus nggak nampak, itu kerjaannya nampak. Apa kerjaan nampak? Saya bisa mengajar, saya bisa menjelaskan ini. Ini pekerjaan Roh Kudus. Dan tidak semua orang yang mendengarkan apa yang saya jelaskan, itu bisa terima. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu membuka orang atau tidak membuka, artinya menutup. Jadi kalau dia nggak buka, ya orang di dalam dosanya. Kalau dia kemudian membuka pikirannya dan berkaitan dengan tanggung jawab manusia dalam kekudusan dan selalu mencari kebenaran, nah itu orang itu lebih peka, lebih cepat bertobat, lebih cepat sadar gitu kan. Walaupun banyak di dalam Alkitab kita lihat banyak orang-orang yang dablek rohani. Ya keras kepala gitu kan, dablek rohani kalau saya spiritual dablek gitu kan. Daud dablek. Terus kemudian Salomo juga dablek. Dan kita lihat beberapa orang-orang itu di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab itu banyak yang kadang-kadang keras kepala. Bahkan Paulus pun keras kepala. Dia ngotot mau pergi ke Bitinia, tapi dihalangi oleh Roh Kudus. Jadi kamu jangan ke sebelah kanan, kamu harus ke sebelah kiri, ke Makedonia. Dan dia tetap maunya ke sana. Sampai Nabi Agabus kemudian menunjukkan bagaimana dia akan menghadapi semua akibat dari tanda petik ngototan dia, ketidakmengertian itu, dan dia mau ke sana. Dan diberitahu oleh Agabus, resikonya ini. Dan dia tahu resikonya apa? Iya, saya tahu. Resikonya nanti seperti itu. Tapi Roh Kudus kemudian membawa dan menyadarkan Barnabas, Paulus, Lukas, semuanya. Roh Kudus menyadarkan, dan mereka tahu, oh iya, ada satu tangisan, satu jeritan di Makedonia. Nah, baru melalui visi itu Roh Kudus membukakan pada Paulus dan semua rasul, juga bapak-bapak gereja, bapak-bapak beriman dalam Alkitab, mereka kembali diarahkan, dicerahkan kembali. Oh, ini bukan salah saya. Abraham juga sama. Yakub apalagi, itu hidupnya tuh berada di persimpangan jalan terus dia. Hidupnya dipimpin oleh siapa? 14 tahun. Jadi kalau di total mungkin hampir sekitar 21 tahun gitu kan. Itu hidup Yakub di bawah naungan dicengkram oleh Laban. Apakah itu keinginan Roh Kudus nggak? Enggak, keinginan Roh Kudus adalah membawa Yakub dalam kekerasan hatinya karena dia harus menghadapi itu semuanya dan dia terus karena karena perasaan cintanya juga kepada Rahel, dia mau 7 tahun itu melakukan itu. Dan ini proses ya, ini proses. Jadi Roh Kudus itu akhirnya membawa semua proses ini masuk ke dalam hidup yang menyaksikan apa sih sebenarnya keselamatan mereka itu. Nah, Roh Kudus itu mengerjakan ini semua. Walaupun kita tahu bahwa tidak dijelaskan. Roh Kudus membuka hatinya Yakub, Roh Kudus menyadarkan Yakub, Roh Kudus mencerahkan, nggak ada itu. Nggak dijelaskan detail gitu. Tetapi dari perkataan Tuhan Yesus bahwa Roh Kuduslah yang berperan untuk menerapkan secara efisien dan operating seluruh keselamatan. Dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 37 dan 38 terus 63 ya. Kita lihat ini. Yohanes pasal 6, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Jadi ini pasti ya, jadi akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, dan ini pasti,
Jadi bentuknya adalah tidak akan terulang. Jadi sekali dia dipanggil, dipilih, dan dimeteraikan, nggak akan bisa hilang. Jadi semua yang datang kepadaku, semua yang diberikan Bapa kepadaku, akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi Bapa dan anak pekerjaannya sama, pekerjaan sempurna. Jadi kerjaan Bapak, anak juga kerjakan, Bapak sempurna, anak juga sempurna. Bapak berikan, anak akan memelihara sampai tuntas. Dan siapa yang memelihara itu yang membantu adalah Roh Kudus. Di situ dikatakan ya. Ayat yang ke-63, kita lihat sekarang. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Jadi Tuhan Yesus jangan dipikir nggak tahu bahwa dia akan dikhianati. Oh, Tuhan Yesus nggak tahu kalau Yudas itu akan menjual dia 30 keping perak. Tuhan Yesus tahu semua. Detail dia tahu semua. Apa yang dikerjakan oleh Yudas, tingkah lakunya Yudas. Waduh. Itu kalau dia sebagai guru yang baik ya, saya nggak mau punya murid seperti itu. Saya nggak mau punya anak seperti itu. Kan ada orang mengatakan, wah kalau tahu tingkah lakunya seperti itu, saya nggak mau jadi ngambil kamu sebagai suami saya. Saya nggak mau ngambil kamu jadi istri saya kalau kamu tahu seperti itu. Nah, saya tanya sekarang, waktu Daud kawin, Abraham kawin, gitu. Apakah kejadian-kejadian di masa setelah kawin itu Sarah melakukan kesalahan-kesalahan dengan cara pola sendiri, kemudian mereka bercerai gitu? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Bahkan Mikal pun tidak diceraikan oleh Daud. Walaupun sebagai suami istri, Mikal itu tidak pernah mau melayani Daud. Maka kita tahu bahwa Mikal itu kandungannya ditutup oleh Tuhan. Karena kurang ajar sekali. Jadi Mikal itu anaknya Saul ya, yang dijodohkan dan diberikan pada Daud. Nah, itu kita harus tahu. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia dalam firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, kita harus tahu bahwa saya bisa menerima orang yang jatuh dalam dosa, saya bisa menerima orang-orang bersalah dengan semua kelemahan-kelemahannya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kenapa? Karena itu adalah karakter Kristus. Tuhan Yesus di kayu salib menyatakan hal seperti itu. Berarti itu karakter kita semua. Jadi dia punya apa ya? Istilahnya performance rohani, spiritual performance itu yang dinyatakan, didisplay. Bahwa orang-orang yang melihat Kristus itu harus hidup seperti Kristus. Walaupun kita tidak mati di kayu salib, walaupun kita tidak digebukin seperti itu, dicambukin seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kristus itu mengandung nilai-nilai spiritual value, nilai-nilai rohani yang tidak pernah bisa dilakukan oleh siapapun kecuali dia. Di sini. Jadi Roh Kudus ini membawa kita mengaplikasikan, menerapkan penebusan Kristus dan seluruh karya Kristus itu menjadi pola hidup kita. Semua menjadi pola hidup kita. Jadi bukan berarti begini, oh iya Pak, kita ya bisa menerima orang lah, ya saya mengalah lah gitu. Bukan berarti orang mengalah itu nggak ada disiplin. Bukan berarti orang mengalah tidak ada kekudusan yang apa ya istilahnya direndahkan gitu atau dicairkan gitu kan. Kalau bagi saya sih nggak seperti itu. Jadi Tuhan Yesus bisa menerima siapa ini Yudas gitu. Kenapa dia nggak dari awal aja dibuang Yudas? Enggak, kenapa? Karena itu sudah rancangan rencana Bapa. Bahwa dia harus menerima Yudas, dia memilih Yudas karena dialah yang akan menjual dia dan itu sudah dibuatkan dan dia tahu yang menubatkan Yesus sendiri, yang memberitahu firman-Nya Yesus sendiri dan semuanya dilakukan oleh dia dan dia melakukan itu sendiri. Coba saya beritahu gini ya. Jika saya tanda petik sebagai Tuhan gitu, baik itu Roh Kudus ataupun Tuhan Yesus ya. Ini gambaran seumpama gitu. Terus saya melihat orang ini waktu saya bukakan hatinya gitu kan. Saya bukakan hatinya, dia percaya, dia nangis-nangis. Oh, Tuhan Yesus, aku percaya padamu. Benar Tuhan, kok Tuhan saya gitu. Terus dalam jalan hidupnya, dia itu menyakitkan hati Tuhan Yesus gitu kan. Loh, kamu hidupnya kok seperti ini? Kan sudah dilebarukan. Hidupnya berjudi, hidupnya berzina, hidupnya terus ya pokoknya kok kayaknya nggak ada perubahan gitu kan. Nah, orang-orang yang keluar dari jalur kehendak Kristus, kita bisa menilai apa?
apakah ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat atau belum? Karena semua orang juga berdosa. Abraham juga berdosa, Daud juga berdosa. Dosanya juga minta ampun dosanya. Dosa berzina, membunuh orang juga. Nah, ini juga sama. Ini juga berzina, ini membunuh orang juga. Terus bagaimana kita menilai? Nah, peranan Roh Kudus memberitahu kita bahwa kita tidak boleh gitu ya, kecuali kita mendapatkan seperti Nabi Nathan kan, mendapatkan perintah dari Tuhan, tegur dia gitu. Dan tahu rahasia apa dan diberitahu oleh Tuhan dosanya apa. Nah, kita bukan nabi, tapi kita orang jemaat biasa, orang awam biasa, dan orang Kristen biasa. Waktu melihat kejadian itu orang-orang lemah, maka pekerjaan Roh Kudus itu membuat kita apa? Menyadarkan kita tidak lebih baik dari dia dan kita bisa mengalami dosa yang sama. Karena semua orang itu sama. Jadi saya dengan orang ini kan, dari satu sisi saya pendeta gitu kan, jadi rohani saya lebih tinggi dari kamu. Belum tentu. Kenapa? Karena dari sisi yang lain, saya punya, kalau kita ngomong punya ruangan-ruangan. Robert Munger kemarin kan saya jelaskan kan, Tuhan Yesus mengelilingi ruang-ruang hati kita sampai yang pojok sini. Ada ruangan-ruangan yang memang orang belum tahu, dan itu adalah kelemahan-kelemahan kita masing-masing. Ruangan kegelapan yang kita tutup, ruangan-ruangan yang kita mungkin nggak bisa dilihat dari luar. Hati saya dongkol, benci orang. Nah, saudara, itu semua akan dibuka dan Roh Kudus akan mempersatukan kita dengan Kristus. Jadi kenapa sih ada Roh Kristus, Roh Tuhan, Roh Yesus, Roh Kudus, Roh Allah? Apa itu maksudnya? Jadi roh inilah yang membawa seluruh pekerjaan Kristus dan Bapa itu efektif. Jadi disebut sebagai roh Bapa itu bisa. Kenapa bisa? Karena dia adalah roh dari Bapa. Roh Yesus, roh Kristus. Jadi bukan roh Kristus adalah rohnya Kristus. Yesus hidup ada rohnya gitu kan. Dan Roh Kudus punya roh. Bukan roh Kristus, Roh Kudus, Roh Allah itu sama. Jadi roh itulah yang berperan untuk menerapkan, membuka, dan menjalani operating semua. Dan mempersatukan dengan siapa? Dengan Kristus. Nah, ini kita lihat ya. Jadi, roh inilah yang memberi hidup. Nah, perhatikan, saudara. Bukan memberi pengertian. Bukan. Memberi hidup, memberi nyawa, memberi bukan cuman, oh saya ngerti. Bukan. Memberi iman. Memberi keyakinan, kepercayaan yang tidak bisa itu iman keluar dari pengetahuan dunia ini. Dunia tidak ada pengetahuannya bisa membuat kita beriman pada Kristus. Jadi ini bedanya orang-orang Reform Puritan dengan beberapa aliran lain adalah iman kita itu terlahir bukan karena khotbah orang. Terlahir bukan karena orang dunia ini yang memberitahu pada kita, menyadarkan kita. Jadi orang bukan Kristen tiba-tiba kita membaca buku apa gitu kan, terus saya bertobat. Wah, buku psikologi membuat saya bertobat. Saudara, itu salah besar. Kenapa? Karena dunia ini dan seluruh isinya termasuk firman Allah yang umum, wahyu yang umum, tanda petik anugerah yang umum, tidak bisa menyelamatkan kita dan tidak bisa melahirkan roh kita, menimbulkan roh kita. Yang bisa adalah Kristus, firman Kristus, firman tentang Kristus. Seluruh firman Alkitab suci ini tentang Kristus. Setiap koma, titik, dan kata-kata hurufnya semua itu disatukan tentang Kristus. Setiap ayat ke ayat, setiap pasal ke pasal, perikop-perikop, setiap kitab ke kitab, semua tentang Kristus. Ini yang menjadikan itu bisa mengerti siapa? Ya Roh Kudus. Roh Kudus ini yang membuat kita mampu, menyanggupkan kita, memampukan kita, dan membuat kita itu akhirnya bisa menerima itu. Dan ini bukan kekuatan manusia. Ini bukan kekuatan, tanda petik, pekerjaan-pekerjaan kita. Oh, kalau saya ngerti, saya baca Alkitab ngerti, terus saya betul-betul yakin ngerti, wah, berarti saya bisa ngerti ini ya. Kamu bisa ngerti firman Tuhan. Kamu bisa ngerti Yesus dan semua pekerjaan dia lahir di Yerusalem. Itu kamu bisa ngerti dengan iman, bukan yang lain ya, bukan seperti Yudas yang tidak pernah percaya. Kamu bisa percaya itu adalah pekerjaan bukan pikiranmu, bukan dunia ini, tetapi adalah Roh Kudus melalui firman-Nya. Dan ini beda jauh. Maka orang-orang kemudian memberitahu saya gitu ya. Ini ada orang bertobat. Kenapa bertobat? Wah, dia bertobat, dia sadar, dia nggak jadi bercerai. Kenapa? Karena ada lagunya dari Ariel Noah.
gitu kan. Oh, ada lagunya Sweet Memories yang lama, terus dia ingat. Wah iya, saya harus setia. Kan lagunya itu jangan tinggalkan aku pergi, gitu kan. Wah, benar ini. Nah, kemudian orang Kristen ngomong, waduh saya bertobat. Kenapa? Karena ada lagunya Ariel Noah. Saya bertobat. Karena lagunya dari Elvis Presley. Saya kemudian sadar. Nah, saudara, kesadaran kita yang umum tentang siapa diri kita, tentang tingkah laku manusia horizontal, itu bisa dari mereka. Tetapi kesadaran kita tentang bagaimana saya bisa mengenal keselamatan, hidup dikuduskan, saudara, tidak bisa keluar dari dunia ini, dari lagu-lagu dunia ini. Nah, perhatikan, ini lebih tajam lagi. Termasuk gereja yang lagunya diciptakan tanpa pekerjaan Roh Kudus, itu tidak bisa membawa kita disegarkan. Ini agak sulit sekali. Kenapa? Karena saya katakan lagu-lagu yang diciptakan melalui karya Roh Kudus dengan bukan dari Roh Kudus, itu kita harus tahu bedanya. Jadi kalau kita deteksi, ya kita lihat gitu, kita analisa, saudara, lagu-lagu itu semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, Roh Kudus nggak akan pakai. Jadi artinya begini, kalau lagu-lagu itu ada lagu-lagu cuman karena kita mau mengarang lagu, terus kemudian supaya orang itu mendengarkan senang. Nah, itu bukan dari Roh Kudus. Tapi dari Roh Kudus adalah lagu-lagu itu pasti menunjuk kepada Kristus. Loh, Pak, kalau lagu yang enggak ada Kristus gimana? Enggak ada petunjuk bahwa itu menyembah Allah, dia hidupnya kudus juga, dia tidak ada kekudusan, keadilan. Itu cuma lagunya, contoh ini ya, seperti Raja Wali. Bagai Raja Wali, kan banyak orang yang bukan Kristen nyanyi lagu itu waktu zaman itu ya. Wah, lagu ini enak ya. Karena nggak ada nama Yesusnya, nggak ada nama apanya, nggak ada tanda petik Kristennya, itu nggak ada. Dan semua orang bisa merasakan hidupnya itu seperti Raja Wali Tuhan, kemudian pelihara dia. Bisa gitu. Tapi nggak pernah ada bahwa itu menunjuk kepada karya firman yang kekal di dalam Kristus. Nah, saudara, apakah orang yang mendengarkan kemudian bisa percaya dengan lagu seperti itu? Nggak bisa, saudara. Walaupun itu lagu tanda petik diciptakan orang Kristen dan dilakukan oleh gereja. Tapi kalau Roh Kudus tidak memakai itu karena bukan berdasarkan firman Tuhan, lagu itu tidak akan bisa menyegarkan kita waktu ibadah. Jadi kita kenapa harus pilih-pilih? Bahkan kalau kita pilih pun lagu-lagu yang katanya orang-orang Injili, wah ini lagu benar gitu, gini-gini. Belum tentu juga. Itu harus diuji lagi. Kenapa? Diuji oleh firman Tuhan. Ini ya, jadi kita supaya tahu bahwa karya Kristus itu akan dibawa dan diterapkan efektif, mujarab gitu kan, dan masuk dalam hidup kita, dan semua itu dihidupkan, pikiran kita dihidupkan seperti pikiran Kristus, perasaan kita seperti perasaan Kristus, dan semua itu menjadi satu kekuatan yang menyanggupkan kita, dan hanya melalui Roh Kudus Kristus itu bisa kita mengerti. Jadi ini penting sekali. Oke, kita lihat ini ya. Di dalam 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Perhatikan ya. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis. Nah, dibaptis itu istilahnya mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Jadi bukan dibaptis airnya, bukan. Ini tidak bicara baptisan air. Dan banyak orang mengatakan, oh ini dibaptis air. Gereja Katolik juga mengatakan ini baptisan berkaitan dengan air. Ini bukan baptisan air, ini baptisan Roh Kudus. Baptisan yang dilakukan oleh Yesus dan hanya melalui Roh Kudus. Dikatakan telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi nom dari satu roh. Jadi ada berapa kesatuan di sini kita lihat? Satu tubuh dan satu roh. Bukan tubuh seperti suami istri ya, menjadi satu tubuh gitu, satu daging. Bukan. Ini satu tubuh siapa? Tubuhnya Kristus. Dan baru kita bisa menjadi satu roh, rohnya Kristus, Roh Kudus. Jadi kita ini sumbernya sama, semua sama. Jadi saya bertemu dengan orang Kristen yang memiliki tubuh yang sama, roh yang sama, dan kemudian saya berbicara. Maka di situ sekat-sekat kita, seluruh karya Roh Kudus itu, kita bisa menerima Kristus di dalam diri dia, saya bisa menerima Kristus yang saya terima, dan dia menerima Kristus di dalam diri saya. Jadi waktu saya berhubungan, itu bukan berhubungan pribadi lagi,
pribadi saya dengan kamu, pribadi saya, keinginan saya dengan kamu, kesenangan saya dengan kesenangan kamu, terus kemudian cocok nggak saya dengan kamu. Nah, orang yang hidup dengan cocokologi dalam spiritual, itu mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Wah, kamu bukan orang dari Jawa ya? Ah, saya nggak bisa. Kamu orang dari mana? Oh, kamu orang dari Bali. Wah, saya nggak bisa bergumul dengan orang Bali. Orang Bali dengan orang Papua. Wah, saya nggak bisa bergumul. Dan semua ada sekat-sekatnya. Sekat ras, agama, terus kemudian kesukuan, bahasa, tempat tinggal dan semuanya. Keluarga, bermacam-macam pola kultur keluarga, itu membedakan kita. Tetapi Roh Kudus itulah yang membuat kita bisa menerima antara orang percaya satu dengan orang percaya kedua, ketiga, dan empat. Dan mereka saling mengenal di dalam satu tubuh. Bukan tubuh kita yang ada suku-sukunya ini, ada bahasanya, ada dagingnya, ada asal-usulnya, yang berbeda-beda itu. Bukan. Kamu Yunani, kamu orang Yahudi, kamu orang Buddha, orang Sikh, orang apapun. Semua di dalam satu tubuh. Jadi satu-satunya kalimat yang harusnya dijunjung tinggi oleh HAM, itu adalah ayat ini. 1 Korintus 12 ayat 13. Tapi orang-orang dunia nggak percaya. Nggak ada yang tahu. Bisakah HAM itu tanpa Kristus bisa terjadi? Sampai kiamat masuk neraka. Nggak akan terjadi. So. Kenapa? Karena HAM itu lahir dari Allah. Dan HAM itu yang bisa melakukan adalah Roh Kudus. Jadi HAM dan Roh Kudus. Siapa yang bisa melakukan? Roh Kudus yang bisa melakukan kita tidak membedakan suku, bangsa, bahasa, dan semua menjadi gereja yang Katolik, gereja yang am. Istilah Katolik adalah United, gereja yang Union Church, gitu kan, yang menyatu semuanya bukan karena seragam, bukan karena kesukuan. Ini gereja Chinese, gereja Evangelical Chinese, Evangelical, gereja Batak, bukan, sir. Itu bukan tubuh Kristus, itu tubuh masing-masing. Gereja Kristus Yesus, ya, gereja Kristus Yesus. Gereja tubuh Kristus yang di dalam satu roh, satu tubuh Kristus, satu roh Kristus. Nah, itu gereja itu adalah itu. Jadi kalau kita tahu bahwa banyak dalam hidup kita konsep-konsep yang seperti ini, firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita, itu jarang sekali orang mendengarkan itu. Kenapa? Karena kita selalu ada sekatnya. Hubungan-hubungan kita sebagai manusia itu ada sekatnya. Nah, Roh Kudus inilah yang membuat kita bisa keluar dari sekat ini, dan dia merobohkan sekat-sekat ini. Kita bisa melihat ke sana, bisa melihat orang lain. Oh iya, wah, kamu bisa terima saya bisa terima kamu. Jadi sepanjang sejarah hidup orang-orang percaya dari perjanjian-perjanjian baru, baik itu mulai dari Adam, Nuh, Abraham, dan sampai kepada Yakub, kemudian Ishak dan semuanya gitu ya, Musa, Yosua, semua ini itu betul-betul di bawah kendali pertolongan Roh Kudus. Dan saya tanya sekarang, Pak, kalau prinsip tubuh Kristus itu menjadi satu tubuh, apakah perjanjian lama juga mengalami hal sama? Sama, Sir. Jadi, apa yang dilakukan mereka secara ritual, yang mempersembahkan korban dan semuanya, itu menunjuk pada Kristus. Jadi, tubuh mereka juga akan bersama dengan Kristus. Dan ini satu prinsip yang sama. Jadi, Roh Kudus bekerja sama prinsipnya. Jadi, banyak orang mengatakan, oh, Roh Kudus bekerja kan dulu kan setugas aja kan. Jadi tugasnya apa? Ya udah Roh Kudus datang. Enggak selesai tugas, dia tinggalin. Kita masih ingat doa daripada Daud. Jangan meninggalkan aku dan jangan lepaskan rohmu dari hidupku. Nah, Daud membedakan roh dia yang dipimpin, diurapi Tuhan dengan roh keselamatan dia. Dia tahu kalau ini lepas, aduh, matilah saya. Saya pasti binasa. Tadi kita sudah lihat bahwa apa yang diberikan Bapak kepada anak, itu dipelihara anak sampai tuntas dan tidak akan dibuang. Roh Kudus juga sama, mengerjakan apa yang dikerjakan anak, apa yang dikerjakan Bapak. Jadi waktu dalam dosanya, banyak orang merasakan, aduh, Tuhan, saya lebih baik itu masuk neraka sebenarnya. Kenapa? Dosa saya begitu besar. Saya tidak mengerti orang-orang yang punya hati. Bayangkan orang-orang seperti itu. Saya ambil, terus saya bunuh suaminya. Aduh, begitu kejamnya saya. Saya ini raja apa? Raja punya tingkah laku seperti ini. Ada orang tanya, kamu itu hamba Tuhan seperti apa? Kamu itu raja seperti apa? Kamu itu majelis kayak apa? Surah banyak dalam hidup kita, kalau kita didakwa oleh iblis, kita nggak bisa ngelawan apa-apa. Nah, siapa yang
mengendalikan kita, menolong kita? Saudara, Roh Kudus membawa kita supaya kita disegarkan, kita diperbarui, ditransformasi di dalam kita mengenal Kristus. Dan waktu kita mengenal Kristus, Daud mengenal Kristus, mereka tahu, oh, benar, Engkau murah hati, kasih setiamu. Bayangkan, itu ditulis berpuluh-puluh kali oleh Daud. Lebih dari hidup, kemurahanmu, kasih setiamu, lebih dari hidup. Kenapa Daud bisa mengatakan ini? Ya karena dia nggak setia. Dia penuh dengan dosa. Banyak dosa-dosanya. Nah, siapa yang memberi pengertian dan memampukan Daud mengerti ini? Roh Kudus. Karena dia dalam pasal 51, dia menyadarkan kepada kita bahwa ada karya Roh Kudus di situ. Dan dia tuliskan di situ. Mazmur 51 dan di dalam Mazmur itu. Karya Roh Kudus banyak di sana. Roh Kudus dalam kitab Mazmur. Oh, banyak. Jadi kita bersyukur kita bisa mengerti ini, belajar ini. Coba kita lihat yang terakhir 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Ya. Saya bacakan dari ayat 14 ya. Ini penting ya bagi kita gereja Reform Puritan, itu kita harus mengerti ayat-ayat ini, ayat penting ya. Dari ayat 14. Kenapa? Karena membukakan ini tentang siapa Kristus. Dan banyak ya. Dalam Yohanes, dalam semua kitab hampir ada. 2 Korintus pasal 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Ini Israel kan? Pikiran mereka tumpul. Ataupun orang-orang yang di dunia ini tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Saudara, kenapa saya itu kita pakai kata Puritan gitu. Gereja kita ada Puritan. Itu bukan nggak ada alasan. Alasannya adalah ini. Karena orang-orang Puritan itu orang-orang yang mau murni, Kristus betul-betul murni, yang ada yang mau kita jelaskan, kita kabarkan, kita beritakan, dan kita bawa misi Kristus, misi Allah, misi Bapa itu, dengan kuasa Roh Kudus kita mau menghadirkan Kristus sejelas-jelasnya, semurni-murninya. Orang belajar datang ke gereja kita, itu mengenal Kristus, bukan mengenal orang lain. Nah, dikatakan di sini, tanpa disingkapkan, kita membaca perjanjian lama dengan pakai pengertian orang-orang Israel, baik itu profesor-profesor Israel, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, nggak nyampe. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi orang Farisi, ahli Taurat malah bunuh Kristus. Aku menyingkapkan di depanmu apa yang harusnya kamu dengar, kamu terima, kamu harus hidup ini seperti ini. Dan waktu mereka ditelanjangi, mereka malu, mereka marah, dan mereka bunuh Tuhan Yesus. Nah, ini seperti dunia juga sama. Kita juga sama. Kalau kita ditelanjangi dosa kita marah, kita ingin bunuh Tuhan. Ini benar-benar terjadi loh. Dalam arti, bagaimana saya bunuh Tuhan? Kan nggak mungkin. Mau bunuh Tuhan gimana? Ya, saya tidak mau ikut Tuhan lagi. Saya tidak mau gubris apa lagi. Dan hidup saya, udah, jangan atur-atur lagi Tuhan. Saudara, orang kadang-kadang masuk dalam hidup yang seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak disingkapkan hidupnya, dan Kristus tidak bukakan itu. Kalau kita menerima Kristus, seperti Ayub gitu kan, selama hidupnya, awal hidupnya dia dalam kesengsaraan, penderitaan, kesulitan, kesesakan, dan mengalami bencana-bencana, kematian anak, bencana, banyak sekali gitu ya. Tapi setelah lewat itu, dia mengenal siapakah penebusku. Jika aku diuji, imanku timbul seperti emas. Nah, itu. Jadi dia tahu bahwa seluruh perjalanan hidupnya, ya dulu dia merasakan, ngapain saya hidup seperti ini, susah kayak gini, menderita. Tapi dia tidak pernah mengutuki nama Tuhan. Jadi saudara, kalau dalam kesulitan luar biasa, jangan pernah kita mengutuki nama Tuhan. Kenapa? Begitu kita keluar itu menyatakan kamu bukan orang Kristen. Karena tidak ada orang Kristen yang mengutuki Kristus. Tidak ada orang Kristen yang menghujat Tuhan. Nggak ada. Saudara. Nah, kalau itu sampai, nah saudara bertobat. Karena itu pertobatan saudara itu semu. Itu nggak ada gunanya. Dan itu harus kembali bertobat yang benar gitu. Dikatakan di sini, ayat 15, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, 5 kitab Musa, Taurat itu Torah, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Nah, siapa yang mengambil selubung ini? Kuasa siapa yang mengambil selubung ini?
Yang menyadarkan kita selubung itu sudah diambil oleh Kristus, sudah dirobek oleh Kristus. Nah, siapa yang membuka itu kuasa menyadarkan kita? Roh Kudus. Kenapa? Karena itu langsung 17. Itu pekerjaan Roh Kudus. Yang tadi ayat 14-15 itu, sampai ke 16 itu baru bisa dikerjakan oleh siapa? Roh Kudus. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, Roh Kudus inilah yang membuka kamu merdeka. Nggak terikat lagi dengan selubung-selubung itu. Jadi banyak orang pakai ayat ini, nggak ada konteksnya. Wah, merdeka di dalam hidup saya gitu. Bukan, saudara. Ini kemerdekaan karena kamu ditutupi, diikat oleh selubung perjanjian lama di dalam seluruh pengertian yang salah. Di dalam kitab Taurat Musa itu kamu ada selubungnya. Apa itu selubungnya? Yaitu dosa yang tidak menerima Mesias yang menderita. Itu selubungnya. Saya nggak nerima Mesias seperti itu. Saya nerima Mesias yang gagah, penuh mujizat, yang bisa menjawab doa-doa saya. Wah, saya nggak mau mujizat ya. Yang seperti apa ini bukan mujizat? Digebukin, terus kemudian dicambukin, terus dikasih mahkota duri, ditelanjangin. Aduh. Padahal itulah sebenarnya kekuatan iman Kristen adalah ini. Dan kita baru tahu. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Apa yang memerdekakan kita? Kita terlepas dari konsep-konsep Yahudi, konsep-konsep orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, dan semua itu yang di dalam cengkraman, tanda petik, selubung Musa itu harus dilepaskan. Kenapa? Karena mereka melihat satu sisi Allah yang bisa diterima, dan Allah yang tidak bisa diterima. Mereka nggak bisa terima. Jadi ini perkataan yang bagus sekali. Allah yang bisa diterima, saya terima. Yesus yang bisa saya terima, saya terima. Begitu saya nggak bisa terima Yesus, loh kenapa kamu seperti ini? Saya nggak bisa terima. Jadi Allah yang bisa saya terima, bukan saya menerima apa yang Allah berikan pada saya. Apa yang Tuhan berikan pada saya harus terima, apapun. Jadi kalau doa saya nggak dijawab, doa saya dibiarkan oleh Tuhan, ya saya harus terima. Kenapa? Apapun, saya tahu dia Allah, dia mengerti, dan saya punya pengertian yang sangat terbatas. Sadrak, Mesak, Abednego, Nuh juga sama. Dan ya, Ayub apalagi, sama. Kalaupun Allah tidak menolong saya, dia tetap Allah saya. Nah, orang-orang yang dimerdekakan hidup seperti ini, dari mana mereka mampu? Peranan pekerjaan Roh Kudus. Ya. Dan kita bersyukur kita bisa mengalami ini bersama dengan Roh Kudus, dan kita bisa mengerti firman Tuhan, kita bisa berada di gereja walaupun bukan gereja yang penuh orangnya, gereja yang begitu mewah, begitu megah. Enggak. Kita gereja yang mengenal Kristus, dan kita benar-benar mengenal Kristus. Itu keindahan surgawinya lebih dari keindahan gereja yang dengan kemegahan luar biasa. Saudara, kemegahan kita bukan tetek bengek itu. Kemegahan kita adalah Kristus, kemegahan kita. Jadi saya sering kali kalau kita beribadah, Pak, ya kita orangnya nggak banyak ya. Jadi gimana ya katanya? Saya katakan, kamu nggak melihat kemegahan spiritual. Kenapa? Saya melihatnya beda dengan kamu. Saya melihatnya kemegahan surga. Waktu kita ibadah, malaikat di surga melihat kita dan bersorak-sorak bersama dengan kita. Kenapa? Karena Kristus yang dimuliakan. Oh, di gereja yang besar itu, wow, Kristus dimuliakan luar biasa. Tapi malaikat tidak pernah lihat mereka. Kenapa? Karena tidak ada Kristus di sana. Kita mau pilih gereja yang mana? Saudara, kita harus sadar ini. Jadi kita bergereja bukan karena kita melihat apa yang kita lihat, saudara. Apa yang kita lihat di surga, apa yang diinginkan Bapa di surga, apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus kita di surga. Yaitu apa? Hiduplah seperti Dia. Nah, itu kekuatannya luar biasa. Ya, inti keselamatan adalah keterpisaan kita dengan Kristus, union with Christ. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan, dan hari Kamis nanti kita akan lanjutkan lagi ya.